Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini bersama dengan BMC kita akan menuju Puncak Telomoyo, salah satu gunung yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu gunung yang bisa didaki dengan kendaraan bermotor. Seperti apa? Ikuti liputannya. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan pintu gerbang objek wisata Gunung Telomoyo. Di tempat ini kita akan membayar retribusi sebesar 15.000 per orang. Gunung Telomoyo adalah salah satu gunung yang masih aktif hingga saat ini. Hanya saja belum pernah meletus sama sekali. Gunung setinggi 1894 mdpl ini bisa didaki dengan kendaraan bermotor. Jadi kita mencoba untuk naik motor sampai puncak. 10 menit pertama jalanannya masih seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan jalanan yang lebih halus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, binatang yang melati, kecuali sudah Allah jamin rizkinya. Allah mengetahui di mana tempat bergeraknya, di mana rizki itu tersimpan. Semua ada di dalam catatan Allah di Lauh Mahfuz. Nah, ayat yang mulia ini harus benar-benar kita jadikan sebagai prinsip bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lalu Dia menelantarkan kita. Tidak mungkin Allah menciptakan kita lalu Dia membiarkan kita begitu saja. Melainkan Allah Subhanahu wa taala
pasti akan menjaga, mencukupi, memenuhi kebutuhan rizki, dan lain sebagainya. Itulah salah satu sifat Allah yang harus kita yakini. Dia adalah zat yang maha menjaga apa yang dia ciptakan, menjaga apa yang dia wujudkan, seperti alam semesta dijaga oleh Allah. Tidak mungkin sesuatu yang telah dibuat oleh Allah kemudian dirusak atau dihancurkan tanpa sebab, apalagi kemudian Allah semena-mena dengan hambanya. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak akan mungkin menghendaki kezaliman pada hamba-hambanya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wa ma rabbuka bi dzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah membuat kita sengsara. Tidak mungkin Allah membuat kita celaka. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan itu berasal dari Allah. Sedangkan keburukan-keburukan, musibah, masalah yang menimpa diri kita itu tidak lain adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Kita diberikan satu ilmu oleh Allah, sebuah kesadaran bahwa kita adalah milik Allah, keluarga milik Allah, harta milik Allah, ilmu milik Allah. Kalau dirinci, suami, anak itu milik Allah, orang tua milik Allah, kendaraan kita, rumah kita, aset kita itu milik Allah, semuanya milik Allah, bahkan kita sendiri milik Allah. Kita ke dunia ini gak punya modal, gak punya apa-apa. Sekarang kita punya ini, punya itu hanya sementara, yang nanti bisa jadi lebih cepat hilang dari diri kita daripada mencarinya. Maka setting dari awal, siap kehilangan segala sesuatu yang saat ini kita miliki, tidak pernah berputus asa dan tetap optimis. Yang penting Allah ridha, yang penting Allah ridha. Yang kita cari di dunia ini kalau bukan ridhonya Allah apalagi. Maka sering-sering membaca pagi petang, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridha Engkau adalah Tuhanku, aku ridha Nabi Muhammad nabiku, aku ridha Islam sebagai agamaku. Keridhaan Allah inilah yang kita cari, karena kalau Allah sudah ridha kepada kita, tidak ada kesulitan yang berarti. Hidup kita penuh dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kalau yang kita cari adalah popularitas, yang kita cari adalah perhatian manusia, maka hidup kita pasti akan sengsara dan tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai di puncak Gunung Telomoyo dengan ketinggian 1894 mdpl. Udara sangat dingin dan sekeliling kita
diselimuti oleh kabut yang cukup tebal, bahkan jarak pandang ada yang sampai kurang dari 3 meter. Maka hati-hati semua pengendara yang akan menuju Puncak Telomoyo, kalau tidak kuat dingin jangan lama-lama di sini. Khawatirnya hipotermia. Dan jadikan reading ini sebagai salah satu sarana untuk tadabbur alam, melihat betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang diberkahi dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang juga sering saya sampaikan bahwa safar itu adalah bagian dari doa. Maka selama dalam perjalanan banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita mustajabah. Jadi bukan hanya sekedar touring biasa, tapi touring yang membawa manfaat. Kita saat ini sudah memasuki area parkir dan insya Allah kita akan singgah sebentar di sini untuk menikmati suasana di puncak Gunung Telomoyo. Walaupun yang kita lihat sekeliling kita hanya kabut tebal. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah.